Kelihatan kan? Kita fokusnya apa nih? Untuk in frame kameranya, maksudnya eye contact-nya gimana? Apa itu serasa candid atau kita tetap ada interaksi ke dalam Ada kamera? interaksi ke kamera. Jadi anggap dia teman kita. Yang jadi aku datang bawa temanku, yaitu ini ngomongin masalahmu. Jadi ketika kamu mau ngomongin ke aku, ya kamu ke aku. Tapi kalau kamu mau ngomongin teman-temanku, ya ke situ. Paham. Paham kan? Bukan candid, jangan kamu abaikan dia. Dia temanku soalnya, aku bawa ke Tetap sini. ini, ya. Aku bawa buat nongkrong bareng kita nyore kali ini. Ntar aku ambil asbak. Properti. Harusnya kalau udah kayak gini tuh jangan dikasih sedotan lagi. Betul, buat pakai sedotan. Nah, ini kita masuknya gimana nih startnya? Startnya kita datang ke set apa langsung on set kita duduk? Kamu ngikutin alurku aja. Oke. Oke. Nah, kamu ngerespon. Jadi kita tektokan ya. Kamu ngerespon apa yang ku berikan. Dan kalau aku udah mulai cuk, maksudnya udah mulai stuck gitu, kamu coba berikan sesuatu aku biar aku respon. Mainnya gitu tektokannya, oke? Ya udah. Kita langsung on frame ini atau Udah direkam keluar? tadi. Oh, udah direkam. Udah nggak sadar. Santai, kita jadi ngalir aja. Tak kira tadi belum. Belum. Udah. Sabar. Suara aku nggak? Ada. GA. Iya ada yang itu ya sekarang ya. Ini versi LA Mangle tapi rada kretek, rada filter. Waduh. Smooth tapi Berapaan? 21 22. Sangat worth it tuh untuk anak-anak. Kalau awal kan murah banget karena cukainya masih cukai kretek. Kalau sekarang udah cukai beneran dia pakai, makanya udah naik ke angka 20 ribuan. Ya. Korek. Oke, jadi minum dulu. Boleh. Makasih banget, Wai. Sudah mau direpotin di kontenku nyore-hore yang kali ini. Yang kalian tahu episode keberapa, kalian bisa cek di YouTube-nya. Episode sebelumnya dan ini aku lanjut lagi. Gitu. Karena banyak teman-teman yang selama ini, Dok, kok setengah-setengah sih nggak lanjut lagi? Dikiranya aku tuh, pergerakanku tuh semuanya tuh serba setengah-setengah, Wai. Oh gitu. Kayak nyore-hore, kok nggak lanjut lagi gitu-gitu. Kayak dulu, Cyper, kok nggak lanjut lagi? Mereka melupakan ada variabel lain yang itu di luar kendaliku. Oke. Contoh, buat teman-teman yang pantau ngerepotin dari awal terbentuk, kita kan emang fokusnya kan untuk Cyper doang, Wai. Benar, Rap. benar. Rap yang Cyper. Tapi ketika bahan bakar itu udah nggak ada, rappernya udah gitu-gitu aja, otomatis konten nggak bakal berjalan kan, Wai? Betul, karena kita Nah. rodanya udah terputar secara full bahasanya ya. Iya, tapi orang-orang yang di luar rap menganggap kok setengah-setengah sih nggak dilanjutin. Sebenarnya mungkin bukan nggak dilanjut, mereka aja nggak ngelihat teman-teman dari ngerepotin itu bergeraknya ngapain. Entah lagi bertahan hidup kah? Betul, karena salah satu berkesenian itu adalah bertahan hidup. Betul. Kita nggak boleh lupain itu, karena kita harus mikirin makan, kita harus mikirin tidur, kita harus mikirin kesehatan. Emang benar kita jalan di dalam dunia kesenian, tapi kita nggak memungkiri yuk kita manusia, men. Iya kan? Sama kayak manusia lain yang punya waktu 24 jam kan? Kita kan semua punya 24 jam kan? Betul. Nah, nggak mungkin kan 24 jam itu kita habisin buat bikin konten Ya, terus tapi nggak ada pemasukan. Nggak bisa dong. Sekelas Raja Arab aja mereka gantian men bikin konten full nonstop gituan. Gantian kan? Gantian, nggak bisa sendirian. Terus ngomongin konten nih, Wai. Oh iya. Pasti kan ada biaya produksi kan di situ? Betul.
Nah, ketika biaya produksi itu nggak tercover, ya nggak salah dong kalau konten itu nggak berjalan. Lebih tepatnya bukan nggak berjalan, tapi masih by step-nya. Oh betul, maksudnya ya mungkin orang ngiranya nggak jalan, padahal itu tuh lagi Kita nyari step-nya nih buat ngelangkah sebenarnya. betul nyari pijakan. Betul. Karena orang tuh kadang cuma ngelihat apa yang terjadi di sekitarnya doang. Salah satu contohnya mungkin media sosial. Karena kita ngelihat konten ini, konten itu, video ini, foto itu yang dibilang kita bergerak. Betul. Di luar dari yang terpublikasi kita nggak dibilang bergerak. Nggak dibilang bergerak ya, karena memang mereka mantaunya dari situ aja, ngelihatnya pergerakan kita tuh di situ. Padahal nih kita kan gerilawan kota. Lama banget BTW ngumpul bareng kamu, baru ini kali keduanya ya aku ketemu kamu ya. Pertama Kali kedua kemarin benar. kita bahasin masalah dunia kreatif sama Rinda, yang itu tuh nggak ada video, nggak ada apa-apa. Ya udah obrolan kita berdua, bawah tanah kita berdua. Underground man. Dan ini kita saring dari obrolan itu yang bisa go public apa kita bahas di sini. Dan ini kali keduanya kita ketemu setelah berapa tahun kita nggak ketemu? Ada mungkin 2 tahunan, 3 tahun kayaknya. 2 tahun, ya kurang lebih 2 sampai 3 tahunan. Tapi kamu ingat awal pertama kali ketemu aku di mana? Awal kali pertemuan kita itu di Jenggala deh kayaknya. Udah zaman Jenggala ya itu ya? Udah zaman Jenggala. Akrabnya ya. Akrabnya. Kalau untuk spesifikasi Pertemuan first time, first impression di mana ya? Kira-kira aku juga lupa loh, Bay. Apa ya? Apa di zaman-zaman awal-awal Kamisan Kaltim? Oh, Kamisan. Kamisan. Halo, ya? brother. Bikin podcast, Bang. Bentar ya. Aman, Bang. Aman. Kayaknya Kamisan. Iya kan, awal-awal. Tapi itu kita nggak selalu ngobrol karena aku cuma martiin gayamu aja, Wai. karena aku juga kurang interaksi sama orang biasanya kalau di Kamisan itu. Kecuali perlu. Iya, dan di situ aku udah memperhatikan kayaknya ada something shit nih. Sesuatu yang beda dari, maksudnya sesuatu yang menarik dari kamu, dari ya ketertarikanku melihat penampilanmu awal-awal berjumpa di Kamisan. Kamu tahu sendiri kan, Wai? Karena kamu yang jalanin. Tapi sudut pandangku, Wai, serius. Apa ya? Kekeliwa ini salah satu sosok yang menurutku di zaman-zaman itu tahun berapa itu? 2015 kalau nggak salah. 15, atau 2013. 17-an. 15, 17, deretan 15 sampai 17-an Iya kayaknya. kan? 17 itu udah masuk di Jenggala Oh kalau iya nggak kan. salah. Nah, berarti 15-an mungkin ya. 2015 itu pertama kali aku lihat dia di acara Kamisan, yang itu tuh ada di depan kantor gubernur, dan waktu itu masih namanya tepian, bukan kayak sekarang teras. Iya benar, namanya Tepian Samarinda. Tepian Samarinda di situ, dan aku tertarik sama beliau ini karena menurutku cuman dia doang yang pakai celana ketat, tapi di bawahnya gede. Terus hem, terbuka kancingnya sampai 3 biji atau 4 biji gitu, sampai kelihatan belahan dadamu dan rambut-rambut dadamu sini. Ini pakai kaos tapi ini. Nanti aja kalau melihat itu. Waktu itu, zaman itu yang membuat aku tuh kayak, kayaknya orang ini beda deh. Suatu saat aku bakal major nih sama dia, maksudnya bakal kolaborasi sesuatu nih sama dia. Oh, udah dapat sinergi waktu pertama kali ketemu itu udah dapat ya? Iya, karena sinyal yang kamu berikan. Jadi gitu. Sebenarnya kita tuh manusia tuh ya sosialnya tuh gitu. Kita pasti menemukan yang mirip sama kita kan. Dari mana? Penampilan pertama. Ya, dominannya pasti penampilan. Dominannya pasti penampilan kan. Tapi nggak sedikit juga mereka yang menyembunyikan penampilan padahal gerilyawan parah gitu loh. Banyak banget malah juga kayak gitu. Tapi untungnya aku nggak perlu susah nyariin kamu gitu nah. Karena penampilanmu yang mencolok tadi. Dan apa inspirasinya, Wai? Sebenarnya nggak ada kepikiran buat menjadi mencolok, buat menjadi selalu diperhatikan sama sekitar. Awal mula aku berpakaian kayak gitu tuh cuma karena dikasih celana sama kakakku dan baju almarhum abah aku. Dan baju mama aku, baju kakakku yang perempuan. Yang aku lihat
ketika berkaca kayaknya asik nih. Meneruskan gaya mereka gaul zaman itu ya. Mungkin itu baju-baju gaul zaman mereka dulu kan? Pasti Iya kan? pasti. Itu zaman itu gaulnya mereka. Tapi aku bukan berpikir arah gaul waktu pertama kali pakai outfit kayak gituan. Nyaman. Itu poin. Jadi kenapa aku itu dari lama udah kayak gini, bukan karena pengen cari eksistensi. Betul. Eksistensi itu nggak perlu dicari, dia ada sendiri di hidupmu. Jadi karena nyaman. Nyaman ya. Ketika nabrakin gaya pakaian, ketika nabrakin gaya komunikasi, atau ndak kita bahasanya apa ya, muka dua berpenampilannya, kadang kita bisa jadi baik, kadang bisa jadi buruk, tergantung kondisi. Nyaman, poinnya nyaman. Iya. Itu yang harus digarisbawahi kawan-kawan. Ketika kamu nyaman, lakuin. Tapi jangan kenyamanan. Betul. Udah gerak. Nggak bisa gerak kalau kenyamanan. Karena kalau kita kenyamanan, itu bakalan jadi uring-uringan. Karena nggak, aku udah green zone banget. Jangan sampai. Tapi aku pernah dalam posisi seperti itu. Pernah ya? Pernah. Jadi aku ngerasa aku nih udah cukup enak, nyaman dengan kehidupan yang kayak gitu. Bukan masalah finansial juga, bukan masalah karena pertemanan juga. Tapi kayak nemu aja gitu cara hidupnya. Tapi makin kesini kayak ada nggak benernya juga kalau kayak gitu terus. Tapi bukankah dengan ada yang kayak gitu kamu bisa menyadari bahwa kamu bisa jadi lebih baik lagi? Betul. Iya kan? Iya benar. Tanpa ada momen itu, kamu nggak sadar kalau kamu di posisi nyaman terus kan? Tuh, kita nggak dapat inspirasinya. Iya. Jadi nggak salah dong kalau kita ada di zona nyaman dan kita nggak sadar itu nyaman. Tapi jangan kelamaan. Intinya itu ya. Jangan kelamaan, jangan berlebihan, jangan kelamaan. Selalu harus rendah hati. Ketika diminta tolong, mau apapun kita bisa tolongin. Entah itu cuman ngangkat meja kek atau suruh buang sampah kek. Kalau ketika memang bisa, ya ayo. Kenapa enggak? Menarik. Ngomongin angkat meja. Setelah dari fashion itu, yang kuperhatikan dari kamu adalah penyelenggara acara. Bener nggak? Peruntutannya penyelenggara acara dulu atau band? Band dulu sih. Band dulu ya, lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya aku kenapa bisa ada di dalam momen-momen circle seperti ini? Itu karena aku bikin satu grup band. Zaman aku sekolah. Boleh di-spill kah? Boleh banget. Jadi aku tuh punya grup band, man. Namanya Poser Experience. Itu udah terbentuk dari 2014. Yang personilnya itu orang-orang terdekat aku. Sampai sekarang masih. Cuman kami ngejalanin musiknya itu masing-masing dengan kehidupan kami. Dan untuk dominan musiknya memang di aku. Berapa orang? Awal itu berempat. Sekarang? Sekarang siapapun yang mau jadi bagian dari Poster Experience bisa. Tapi rohnya di kamu? Untuk sekarang ya? Iya. Rohnya di aku. Iya betul. Oh. Jadi itu cuman karena apa ya? Dulu tuh dihujat orang. Diolokin orang macam kayak dibully lah zaman sekolah. Dikatain tukang ikut-ikut. Sekolah apa nih, SMA ya? Iya, SMA. Dikatain tukang ikut-ikut, nongkrong di sini ngikut, nongkrong di sana ngikut. Zaman-zaman bahasa anak famous lah. Betul. Jadi terpikir itu poser itu kan artinya tukang ikut-ikut. Betul. Tapi nggak bisa apa-apa. Makna poster dasarnya. Dan kamu merubah makna itu. Betul. Karena poser itu tetap bisa jadi satu roh sebenarnya. Ketika kamu memang fokus dan kamu mau belajar, bukan cuman cari eksistensi itu. Nggak apa-apa.
bukan cuma cari eksistensi itu. Makanya aku bilang eksistensi itu nggak perlu cari, men. Eksistensi itu datang sendiri ketika kamu itu memang teguh sama pendirianmu. Mau itu idealisme apa, terserah. Yang penting kamu fokus mau ngelakuin, mau itu bermain musik, mau itu bertani. Yang penting kamu nyaman, yang kayak tadi dibilang poinnya. Di awal tadi ya. Ya, semua itu pasti balik ke kata nyaman. Tapi aku tertarik sebelum kita ke yang masalah acara Ya, penyelenggara. band. Itu tuh band itu boleh aku bilang itu stress release-mu nggak sih? Media buat kamu nge-stress release Iya. atau media buat kamu cari cuan? Ada dua nih. Kamu lebih condong ke yang mana? Stress release. Oke. Karena aku Berarti bermusik. sesuai dengan perasaanku. Bermusik itu aku nggak buat cari uang. Kalau ada uangnya disambut, kalau nggak ada ya ayo aja. Kalau memang lagi sama-sama bisa. Tapi kamu tipikal yang karena ini stress release, jadi aku mau nampil kalau bayarannya sekian. Kalau nggak sekian aku nggak mau. Karena aku nggak butuh-butuh juga uang segitu. Kayak gitu atau enggak? Enggak, aku lebih kayak bisa apa enggak ketika lagi jadwalnya. Oh. Ketika jadwal itu bisa rampung, teman-teman yang aku ajak di dalam grup itu oke, bisa tanggal sekian, oke, bisa nggak sibuk. Ya balik lagi, karena kenapa harus bisa, kita kan punya kehidupan pribadi masing-masing di luar persenian. Ada yang kerja, ada yang ngomong anak, ada yang bertani mungkin, nggak tahu, tani-tani daun singkong kali. Oh, jadi kalau dari kamu, Wai, tolak ukurnya adalah bisa apa enggaknya aku dulu Ya. di momen itu untuk hadir atau untuk mengisi. Baru kamu bisa mengiyakan oke join nih gitu. Iya, benar. Oh. Jadi oke. lebih kayak bisanya apa enggak harus di cross check dulu. Oh, oke. Aku dapat sudut pandang baru nih. Soalnya aku pernah nemuin teman-teman juga yang ternyata mereka tuh seidealis itu gitu loh. Karena mereka menganggap bahwa produk mereka adalah produk yang tulus dari hati. Jadi tuh mereka untuk nampil, mereka punya standar. Oke. Anggaplah, aku 50 juta baru aku mau nampil. Boleh. Soalnya ini hasil dari Jerih payahnya hatiku, bahasanya. ya olahan hati yang ku bikin. Dan itu tuh, aku menghargai itu 50 juta. Jadi kalau nggak segitu, aku nggak mau nampil. Ya udah, nggak bakal ada yang undang kamu, ya nggak apa-apa. Karena aku kerja Iya. untuk hidup. Aku paham. Emang ada yang kayak gitu. Kayak gitu, ada, Wai. ada. Dan aku nemuin salah banyak orang. Maksudnya sebagian besar teman-temanku yang kutemuin rata-rata mereka kayak gitu idealisnya. Dan ini aku dapat sudut pandang baru. Ternyata bisa loh kita tuh stress release itu. Maksudnya dalam bentuk kesenian kita tadi. Kita bisa loh mentolak ukurkan itu dengan bisa apa enggaknya aku di momen itu. Benar. Kalau aku lebih ke sana, men. Dan itu nilai jualnya eksistensi tadi kan. Maksudnya dampaknya tuh eksistensinya jadi ikut jalan. Iya. Kalau kita kayak gitu. Tapi kalau kita berpatok pada harus 50 juta nih, otomatis nggak ada yang ngundang, eksistensimu redup. Agak berat sebenarnya kalau Gimana ngomongin masalah menurutmu? kayak gitu tuh. Ada Karena pandangan lain? menurut aku memang kita tuh perlu punya standar ketika kita mempunyai karya ya. Ujung-ujungnya pasti karena masalah finansial. Betul. Karena kita jerih payah kita membuat lagu, nulis, bikin beat, main gitar, bikin akord. Tapi balik lagi satu, karya maupun itu kesenian apapun, itu nggak cuman bisa dinilai pakai uang, men. Nggak Betul. semuanya itu melulu uang. Betul. Jadi ada salahnya tentang pola pandang seperti itu, menurut bagiku ya. Iya. Kenapa? Karena dia mengkotakin dirinya dalam sudut pandang keuangan. Betul. Apalagi dia bilang, ya nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau bayar segitu. Aku kan kerja. Ya ngapain kamu bikin karya? Kalau begitu. Itu dari inimu ya, dari sudut pandang si tadi yang berpatok pada bisa apa enggaknya ya. Iya. Mengkritisinya di situ ya, celah keangkuhan Iya, itu angkuh. karakter yang kayak gitu, itu di situnya ya. Dia bilang, aku harus dibayar sekian. Nggak Tapi ada yang kan mau itu kan bayar. dia kan menghargai karyanya.
Gini men, Gini, ntar dulu. Sorry kok potong. nggak apa-apa. Sebelum orang bisa menghargai karya kita harus bisa menghargai karya kita sendiri dong. Benar, yang itu memang benar. Tapi Tapi nggak harus kayak gitu. Balik lagi, ketika kamu udah paham tentang harga dirimu sendiri, kamu itu bakalan lebih terbuka sebenarnya men. Bukan malah tertutup dan memberi batasan. Ilmu padi. Jadi ketika kamu udah dapat value sendiri, entah itu karya apa, bukan berarti kamu itu harus kasih land, kamu kasih barrier, itu salah. Barrier itu adalah bisa 50-50 lah, kita bisa ngobrol. Makanya aku bilang semua masalah seperti itu tuh nggak cuma dinilai pakai uang. Yang kayak tadi aku bilang, bisa apa enggaknya itu contoh kecilnya. Atau enggak, boleh nih dibayar pakai nasi kotak. Memang ada kasar sebenarnya, kadang orang nggak mau. Aku capek, aku latihan, perlu bayar studio gini. Ya itu kan balik lagi ke dirimu, kamu mau nggak didengerin? Kan tujuannya kamu berkarya itu buat didengarkan. Kalau kamu nggak didengarkan, ya ngapain bikin karyanya? Kamu udah mengkhianati anugerah yang diberikan Tuhan. Maksudnya gimana sih? Ibaratnya barrier itu kan jadi membuat kita jadi seolah-olah ya udah di kamar aja kamu. Iya kayak benar. gitu kan. Benar. Itu yang pepatah bilang katak dalam tempurung. Kamu membuat tempurungmu sendiri dengan barrier itu ya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya gitu. Itu salah satu sudut pandang yang aku bilang kenapa finansial itu nggak selalu harus dinomorsatukan. Apalagi dengan alasan dia, aku kerja, aku dapat uangnya dari kerja. Ya ngapain kamu patokin uang? Kalau memang kamu bisa pakai uang, dapat uang dari kerja. Oh iya lagi. Seharusnya kamu harus berpikir lebih jernih. Apa yang nggak bisa dibayar sama orang untuk ngehargain karyaku? Salah satu contohnya adalah Tepuk apresiasi. tangan. Apresiasi tepuk tangan. Iya bisa, salah satu contoh tepuk tangan. Atau enggak, selalu support, kita jadi support system. Jadi support system. Itu yang susah men, susah banget jadi support system, apalagi itu di lingkungan kita di sini, terutama Samarinda. Generasi support systemnya itu sedikit banget, nggak banyak. Semua pengen jadi main karakter, Ya, karakter utama. Sementara karakter utama itu nggak bakal bisa terwujud tanpa adanya karakter pendukung. support systemnya nggak ada, nggak bakalan bisa jadi main karakter men. Dan nggak ada yang mau jadi support system, semua pengen jadi kalian karakter. Bener. Itu celah buat teman-teman yang buntu. Aku nggak bisa nge-rap, aku nggak bisa main gitar, aku nggak bisa apa. Ya kamu bisa support kan temanmu yang bisa. Bener nggak, Wai? Bener. Dan itu yang kamu lakuin selanjutnya dalam Dunia permusikan, membuat acara. ya Itu bentuk support systemku. Betul. Entah itu karena memang dipakai untuk pekerjaan atau enggak memang karena aku suka berada di lingkungan itu. Karena kita selalu berkelakuan seni. momen. Event apa pertama kali yang kamu ingat? Kamu Event. mensupport sebuah event. Crazy in the Music. Acara Itu? anak-anak tepian tahun 2016. Acaranya di Sutomo di pinggir jalan. Kafe, kedai. Enggak, di depan kantor partai. Di depan kantor partai men, 2016 ingatku itu untuk aku menjadi bergabung sebagai support system di luar yang awalnya aku bermain musik, bermain band. Dan kamu jelas di situ ya, support system untuk industri musik Samarinda berkembang. Ya, Garis bawahi, bukan, jadi jangan terkecoh oleh partainya tadi. itu cuma numpang tempatnya aja karena kami nggak dapat tempat sebenarnya. Nah, itu. Bukan nggak dapat tempat, memang kami dalam waktu itu ada 10 orang yang berlembuk. Kami pengen cari tempat yang kelihatan sama umum, yaitu pinggir jalan, jalan utama Sutomo. Itu ya. Ya. Dan menurut aku sendiri dan waktu pandanganku tahun itu, kayaknya itu event pertama yang kami bikin yang menggeneralisirkan genre. Al genre.
Awal Argenre itu awal, bisa aku bilang awal. Event pertama yang aku lakuin ya, yang mungkin. Kamu lakuin. Sebelumnya mungkin sudah ada, cuman Betul. aku nggak tahu. Oh, cuman kamu nggak terlibat. Iya, mungkin. Ini yang terlibat ya. Pertama kali kamu terlibat dalam event yang Algenre Crazy in the Music. Ya, Crazy Indie Music. Indie. Ya. Oh, bukan Inde ya. Indie Music. Indie. Jadi itu agak lucu sebenarnya ceritanya. Jadi 10 orang penggerak, roda penggerak itu adalah hampir semuanya itu adalah player di band yang main di dalam malam itu. Jadi satu kepala ini ada punya band sendiri, satu kepala punya band sendiri, satu kepala punya band sendiri. Jadi sebenarnya band-band mereka yang main di situ awal. Iya. Oh. Ada Anggaplah ada 5 band. Masing-masing nyumbang 1 orang untuk ngurus acara gitu. Iya. Karena waktu lintas genre. Lintas genre. Ada yang main pop, ada yang main semi pop jazz mungkin, ada yang main rock, ada yang main metal, ada yang main blues. Dan USP, unique selling point dari acara itu tadi ya? Ya. Jadi itu tahun awalnya aku pertama kali terlibat dalam gigs kolektif. Sampai berapa kali itu event? Crazy Indie Music itu terlibat yang rutin 3 tahun setiap tahunnya. Dari 2016, 17, 18. Berarti 3 event? 3 event. Tiap tahun nggak itu? Tiap tahun awalnya yang kami mau bikin. Nah. Terus terkendala karena terpecah orang-orangnya, nggak ada terkumpul. Nggak ada yang mau nerusin. Sempat aku bangun lagi kemarin. Itu bikin rotunya Crazy Indie Music 4. Oh. Jadi udah jalan 4 kali. Kenapa kamu mikirkan rotu? Apakah berdasarkan dari pengalaman 3 event tadi itu kurang rame, makanya kamu akhirnya berpikir bahwa kayaknya harus dibikinin rotu deh, atau gimana? Bukan karena kurang rame, kami itu pengen bikin yang lebih luas. Oh, market yang lebih luas, mencakup market yang lebih luas, makanya kamu bikin rotu. Ya, bukan cuman musik jadinya. Jadi kayak festival lah bahasanya, ada mungkin ya kayak semacam umumnya event tapi dalam kolektif. Yang memang benar-benar isinya itu teman-teman penggiat, entah ada atau nggak ada uangnya. Dari anak musik, anak UMKM, anak gambar, anak painting, mural, macem-macem. Jadi udah bikin planning waktu itu. Terkendala karena COVID. Jadi sempat jalan 4 rotu. Pertama kali rotunya itu di Lojanan. Wow. Di atap rooftopnya rumah Jos Keyboard, tau kan? Keyboard Presiden. Nah, benar. Syarat tuh. Ya, itu salah satu musisi jago di Samarinda, pemain keyboard. Rotunya pertama di sana. Rotu kedua itu di Sempaja. Sempaja gornya? Bukan, di dalam perumahan Bumi Sempaja. Oh, yang jual itu ya? Yang ada angkringan-angkringan kalau malam. Aku tertariknya itu ada isu yang beredar. Jual Amer pakai susu. Ah iya, ada tuh kemarin teman kami yang jual Amer pakai susu si botak gitu. Ngide banget ya. Asu, nama minumannya Asu. Amer susu. Iya. Mana rasanya main Amer itu udah manis, campurin susu kental manis. Ih, diabetes parah. Tapi banyak yang minum. Karena mereka pahit semua. Hidupnya udah pahit. Butuh yang manis. Jadi rotu pertama dan kedua sama-sama lokasinya di dalam perumahan Bumi Sempaja, cuman beda titik. Beda titik. Yang pertama itu Lojanan, yang kedua itu di halaman angkringan. Yang ketiga itu kita di bawah atap tapi kita tutup pakai tirai. Hah? Di mana Iya. itu? Di situ juga posisinya. Di Bumi Sempaja. Jadi kita tutup pakai tirai. Tujuannya? Tujuannya biar lebih intimate, nggak terlalu luas. Jadi kadang ada banyak acara di sekitar kita itu kelihatan sepi. Kenapa? Karena cakupannya terlalu luas. Areanya terlalu luas. Jadi seolah-olah
Musola sepi. Sepi. Sebenarnya enggak, rame. Banyak banget acara kita Pada di sini duduk yang di sana, rame. di ujung, di ini. Iya. Wah. Itu yang sayangnya dari acara-acara kolektif kita di sini. Betul. Kenapa sayang? Kalau kalian kayak gitu, ngapain datang ke acara kolektif? Kalau kalian sendiri-sendiri di ujung-ujung. Masih kotak-kotak. Iya. Nggak ngebaur. Padahal itu momen kita untuk tegur sapa. Tuh, Dengan buat teman-teman. kenalan. Siapa tahu ada apa di luar itu yang bisa diobrolin kan? Mm-mm. Itu berapa berarti yang ketiga? Yang ketiga, Keempatnya? yang keempat udah 3 kali deh, bukan 4. Oh, Sorry. Keempatnya itu beda nama. tapi dengan roh yang sama. Dengan roh yang sama, tapi bukan jadi rotu lagi. Karena di Main tempat event. bukan Enggak main juga. event, belum main event. Oh. Karena waktu itu terkendala Covid, di mana-mana nggak bisa berkesenian, kita nggak boleh keluar nongkrong, nggak bisa, apa segala macam nggak bisa. Tapi kami bisa bikin acara. Tapi dihambur. Enggak, Apa enggak ceritanya? dong. Aku datang itu. Enggak Aku main. enggak diambur itu, cuman disuruh buka tirai. Karena, nah ini yang nggak tahu nih. Aku jujur aja, aku taunya setelah aku pulang, aku lihat sosial media orang-orang pada storyin Satpol PP. Iya bener, memang ada Satpol PP. Akhirnya band-band yang belum sempat main, mereka akustikan. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, itu gimana ceritanya? Jadi malam main event waktu yang menuju habis rotunya Crazy New Music ini, ada orang UPTD datang minta buka karena itu kan kami itu blokade jalan Pasar Citra, Pasar Galunggung. Kita jadiin itu arena. Kita blok area bermain. dan stage-nya di depan musola. Masa sih? Tempat kalian ngeband itu depannya musola. Suguhan. Iya. Ya aku nggak lihat itu musolanya. Jadi ini kedai suguhan, seberangnya itu musola. Jadi perhatiin. depannya antara suguhan dan musola ya, di situ main stage-nya. Itu yang ngebuat mereka turun. Enggak Maksudnya, juga. datengin kalian untuk buka tirai itu tadi. Bukan. Jadi intinya kenapa dia minta buka tirai karena ini tempat umum. Dengan alasan tempat umum. Kalau untuk diminta bubar dan menjaga jarak nggak ada. Jadi ketika aku nyamperin Satpol PP yang datang, dia minta buka. Nggak bisa Pak, kalau dibuka gimana? Kan ini berbayar. Kami kan ini bikin tiketing, kalau dibuka orang masuk dong. Oh, iya. Kan kami juga perlu uang untuk produksi. Di luar dari itu, kami sudah bekerja sama warga-warga yang ada di dalam petak-petak Citra itu. Oh. Memang bukan dalam bentuk Berarti ada finansial. miskomunikasi di situ ya? Iya, mungkin minta ini kali. Iya. Tapi nggak aku gubris. Ketika dia datang, aku buka tirai yang depan, tapi tirai belakang, samping, kanan, kiri nggak. Cuman tirai di depan untuk catat nama. Iya. Ketika dia keluar, tutup lagi. Udah aku tutup. Yang pertama datang itu orang UPTD. Dan itu acara bukan anak Samarinda doang. Benar, Iya nggak sih? benar. Berapa kota? 5. Jadi itu acara iseng karena lama. Jadi sebelumnya itu ya dari Rotu ini lumayan lama jeda. Pulang ke rumah nggak ada lagi nongkrong, hampir 2 tahunan. Nongkrong lagi karena temen buka kedai kopi. Nongkrong lah, tipsi-tipsi. Bikin gig show. Ngide. Gak usah banyak-banyak, 5 band aja deh. Gak usah terlalu pagi dan terlalu malam, jadi teratur aja. Nanti kita rembukan, kita kurasiin sendiri-sendiri. Oke, ngumpul, ada berapa kepala udah. Malam pertama ngumpul itu ada 5 kepala. Ngumpul, oke. Besok lusanya ngumpul ketemu lagi. Itu aku udah sebar open submission. Tahu nggak yang submit itu ada berapa? Ada 40 orang, 40 artis. Sampai yang ada yang dari Jogja. Aku nggak tahu di mana dia dapat selebaran submission itu. Tapi dia mau datang ke Samarinda tanpa dibayar.
orang Jogja itu? Mau, tapi kan aku nggak bisa kasih dia uang transport. Iya, maksudnya itu mau tapi Dia mau main tapi nggak bisa jalan karena nggak punya uang transportnya. Oh, ibaratnya Bang bayarin transport aja aku ke sana Iya, berangkat. nggak bisa, Gitu. aku nggak bisa. Nah sedangkan Enggak, tapi dia mau gitu. mau, kalau gitu mau dia, tapi kami nggak bisa. Iya, benar. Karena, nah sedangkan teman-teman yang antar kota terdekat Samarinda aja itu kami nggak bisa bayarin transportnya. Paling jauh di mana? Sengata. Gila. Dan Sengata itu yang datang bukan anak muda, men. Om. Orang-orang berkeluarga yang main musik rockabilly. Rockabilly Sangatta masih ada ya? Ada, aku juga kaget. Salah satu perwakilannya Berapa orang? 5 orang bandnya itu? dalam grupnya. Iya, dalam grupnya. Berlima. Dan krunya? Enggak, maksudnya mereka Rombongan 2 mobil. 2 mobil. Gila. Datang, malamnya pulang lagi langsung ke Sangatta. Karena memang besoknya dia ngejar ada yang kerja. Gila. Dia datang cuman buat main di gigs. Itu karena kesenangan ya? Nah, itu karena kesenangan. Bukan karena cuan. Jadi Kawan-kawan. dengan sorry to say, kami memang nggak bisa kasih kalian apa-apa, tapi di tempat kita bareng-bareng makan apa yang bisa kita makan. Jadi teman-teman itu nyedain nasi ayam rica-rica untuk semua yang ada di situ, entah itu pelaku di balik layar ataupun artisnya. Dan itu yang masak siapa? Yang masak kayaknya istrinya Joni deh, kalau nggak salah, seingatku. Wow. Kalau nggak salah istrinya Joni yang support buat bantuin masak. Tapi ini nggak sendirian kan? Pasti ada tim Enggak. juga kan? Karena nggak mungkin kan orang satu masak. Nggak mungkin. Jadi mungkin Gitu. dia ajak teman apa segala macam. Singkat cerita, karena banyak banget yang submit, bingung nih. Ketemu lagi di malam ketiganya. Gimana? Ini kebanyakan. Sampai ada teman kita juga, parah kamu, kami kok nggak bisa main. Siapa itu? Ada. Maksudnya gimana? Karena terkurasi. Mm-hmm. Kenapa aku kurasi sama teman-teman? Karena warna musiknya hampir Parah mirip. kamu nih siapa yang bilang parah kamu? Si temen ini yang nggak dikasih panggung bahasanya. Ih, parah kamu, kita lo berteman ngelawas. Ya gitu. Kok kamu nggak ngasih aku panggung sih? Bener. Itu bentuk kurasinya gimana kalau boleh tahu? Kalian melihat apa? Standarnya itu kita rembukan dalam warna musik. Warna musik. Kalau udah ada yang ini, pilih salah satu yang Ya. potensi untuk atau Enggak, pilih bukan yang potensi punya karya sih. sendiri. Utamanya punya karya sendiri. Karena support condongnya kayak basic crazy di musik itu adalah teman-teman yang pengen ngeband tapi harus wajib punya lagu sendiri. Nice. Nggak boleh cover lagu orang. Nice. Nah, itu syarat utamanya waktu Crazy ini musik pertama. Yang kedua udah. Oh. Yang pertama masih boleh bawa cover karena Masih kami bebas belum ke arah yang seperti itu. Betul, karena masih cari masa dulu ya. Uh-uh. Lihat dulu ke depan nih mau digimana ini. Kalau kita ngomongin band yang mau main, bakal banyak banget. Full. banyak banget. Tapi yang punya karya sendiri, itulah yang layak main di Di pentas itu. yang kedua ya. Iya, yang kedua. Dan yang ketiga lebih Yang ketiga lebih worth it lagi karena lebih mereka worth it lagi, bener-bener udah pakai, ada yang bawa kru udah band-bandnya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau kualitas itu kalian bentuk atau emang itu organik dari pemikiran yang selama kalian jalani? Akhirnya terbentuklah kualitas. Atau, kamu, menurutmu ya, kualitas itu kamu by desainmu dari awal udah kamu bentuk, ini bakal harus berkualitas, atau by jalani aja dulu. Organik gitu Organik. ya. Gak ada yang organik, men. Kalau dalam Emang harus ada by design di awal ya? Ya, karena kita ngomongin masalah teknis. Ketika bermusik itu ngomongin masalah teknis. Makanya pemain musik itu bukan soal yang ada di... Enggak, ini bukan ngomongin musiknya, penyelenggara tadi kan? Sama. Oh, Di event pun event. teknisnya itu sangat penting. Kita harus route map dulu. Kita harus terjun ke lapangan dulu. Kita harus tinjau sekitar dulu. Iya kan? Akhirnya terbentuklah. Kebiasaan-kebiasaan. Bukan. Terbentuklah kurasi-kurasi yang iya. mengarah menjadi event itu semakin berkualitas. Boleh dikatakan seperti itu. Menurut pandang pribadiku. Iya, tapi itu didesain dari awal ya? Ya,
nggak bisa organik. Nggak Maksudnya bisa. udah jalanin aja dulu. Selama ini kan gini. Buat teman-teman nih yang hobi gini-gini, udah jalan aja dulu. Abang-abangan kan selalu bilang gitu. Itu salah, men. Kalau aku bilang itu salah. Nggak bisa kamu jalan aja dulu. Bayi aja merangkak dulu baru jalan, bro. Jadi kamu harus punya step. Step itu kan kita desain. Harus sadar step-stepnya. Iya. Jangan udah jalan terus saja tapi tanpa ada arah kemana. Ya semua orang bisa jalan, tapi Benar. terarah apa enggak itu kan by design. Betul. Jadi kalau kamu memacukan semua itu by organik, ya itulah jadinya sekarang teman-teman yang terkotak-kotakan menurutku. Karena kamu ya udah jalan aja, yang penting kita main musik. Nggak manggung, ini oh dapat panggung, oh ini di sana di sini. Sudut pandang baru. Kalau bagiku ya. Betul. Itu penting buat Tapi ini pemahaman. pahamnya jangan juga dianut sama teman-teman ya. Karena belum tentu ini masuk sama kalian. Iya, sesuaikan apa yang baik terima, yang nggak baik ya disaring lagi. Siapa tahu ada hal baiknya yang bisa diaplikasikan. Tuh, kalau ada saran juga kasih tahu, aku bakalan dengerin pasti. Paling nyata ya di kolom komentar di bawah. Oke, itu udah yang lalu-lalu udah. Dan di 2025 aku nggak lihat terkeliwai. Apa yang lagi kamu, maksudnya ngapain kamu di 2025 ini, Wai? Jadi Itu kan kita ngomongin dulu ya. ini yang dulu. Iya, yang tadi. Dan yang sekarang masuk ke pembahasan di mana 2025 nih ngapain sih terkeliwai? Aku nggak pernah lihat di sosmednya. Dan kayaknya kamu hapus semua deh foto-foto gaul-gaulmu itu, atau? Enggak ada, cuman jarang update. Oh, jarang update, makanya nggak muncul di... Betul. Sebenarnya itu strategi branding sih. Jadi aku Ya, apa bakalan yang mau dibangun? Aku bakalan up ketika itu memang punya impact ke pribadiku sendiri. Salah satu contohnya yang terakhir aku up itu adalah postingan aku bikin live cam bareng The Sigit. Terakhir aku bikin bantuin acara gede dan nge-LO-in artis internasional. LO itu apa? LO itu kayak penghubung untuk band ke Kepanjangan. event, ke penyelenggara. Kebutuhan entah itu masalah teknis, kebutuhan itu makanan, penginapan, transportasi. Oh, sebenarnya kamu di 2025 ini masih berkecimpung di dunia Ada acara sedikit itu banyaknya ya? ada. Tapi nggak kamu publish, itu aja. Itu terakhir. Terus kenapa aku udah jarang nongkrong apa segala macam? Terakhir kan aku habis kerja tuh berapa bulan, mungkin hampir ada setengah tahun kerja. Kerja by design. Datang turun pulang, datang turun pulang. Bukan lagi yang kita datang kerja pulang kreatif, nggak tahu kapan pulangnya, datangnya kapan nggak tahu. Oke. Kalau dulu kan kayak gitu. Kita datang pulangnya bisa minggu depan. Karena ngerjain film atau apa gitu, Iya. hal yang kreatif gitu ya. Betul. Jadi akhir-akhir mungkin dari 2024 ke 2025 itu kayak kerja normalnya orang-orang lah. Bukan karena finansial juga. Memang finansialku bukan juga tercukupi secara mapan, tapi pasti ada. Kita tuh punya rezeki pasti. Cuman kayak ngeliatin roadmap-nya orang-orang pada umumnya. Apa yang aku harus lakukan, normalnya seperti apa, dan lagi cenderung pengen jadi penulis sih aku sekarang. Wow. Iya. Tapi Penulis apa nih? Penulis liar. Penulis apa nih? Syair Syair. tentang pandangan hidup. Oke. Dan Tentang itu pandangan- medianya apa? Medianya kata-kata. Iya, di mana? Aku beberapa Buku kah? nantinya bakalan aku bukukan. Oh, catatan aja dulu ya. Sekarang masih berupa not-not. Not dulu ya. Ada lumayan banyak sih. Dari aku kan sebenarnya aku tuh dominannya tuh nulis, bukan sebagai as a frontman di dalam band itu aku nyanyi. Pertama kali bikin band tuh ada vokalis aslinya, aku cuma main gitar. Dia sibuk keluar cewekan, Kamu nulis lagunya. aku yang nulisin lagu. Nih, Anjing, nyanyikan. siapa Gitu ya? ini?
aku nggak pernah ketemu klub selain sama yang si pertama kali yang main bareng kami, vokalis pertama kami. Ya di situ aku mencoba ngeluarin suara aku tuh bukan suara vokalis, fales, nggak bagus, nggak punya karakter sebenarnya. Tapi nilai jualmu di lirik tadi yang kamu tulis. Iya, lebih kayak ke lyrical Yang kamu tulis tadi. Karena dan makin kesini aku lihat tulisannya ini kan dari aku ya, untuk mengaplikasikan ke orang baru atau si penyanyi itu perlu pendalaman secara khusus. Kadang kayaknya agak susah nih, ya udah akulah belajar untuk latihan nyanyi walaupun nggak rutin, terus latihan semacam kayak berdialog dengan diri sendiri, semacam monolog lah mungkin kalau dalam teater. Iya. Tiba-tiba berkaca sendiri ngomong, atau enggak ngeliatin orang lagi ngapain, tiba-tiba ditulis tentang dia tuh, dia main HP gini, mukanya lagi murung, kenapa ya, perasaannya ada apa ya. Dalam dasarnya itu baru aku kembangin dalam tulisan. Dan itu yang kamu lakuin sampai detik ini. Ya, dan akhir-akhir ini aku nge-branding yang seperti itu, bukan lagi as a band sebagai player band. Main bandnya masih, cuman kayaknya pengen jadi pujangga jadi. Lebih seru jadi pujangga dibandingkan sebagai artis yang selalu frontman di depan, menurutku. Betul. Tapi ada nggak sih teman-teman yang udah di tahap kayak bikinkan aku tulisan dong, aku mau punya lagu. Ada ya. Tapi aku gak berani Mas. Karena aku rata-rata nulis itu adalah kejadian diri pribadiku sendiri. Iya, tapi ada nih misalnya ada nggak yang tertarik dengan kayaknya bagus nih, bikinkan aku dong yang kayak gini, by request dia, tapi nggak ada ya? By request belum pernah. Aku udah bikin rangkaian, udah bikin tulisan, dia mau. Bagus nih dijadiin lagu, mau diminta liriknya atau bahasanya mau dibeli segala macam. Aku nggak berani. Kenapa? Karena itu kejadian pribadiku. Dan itu sangat berat ketika orang lain yang membawakan. Karena itu bisa jadi pisau mata dua kadang artinya. Betul. Karena apresiasi jiwa itu kadang nggak bisa sama. Jadi kadang bisa artinya ambigu. Ada yang bisa bilang baik, ada yang bilang buruk. Tapi kita nggak bisa salahkan dan benarkan itu secara 100%. Agar itu nggak terjadi, alangkah baiknya nggak usah dulu deh, gitu ya. Jadi aku bilang nggak bang. Ini udah jadi lirik laguku bang. Aku nolak secara harusnya seperti itu. Tapi kalau kamu ngajarin orang untuk punya kreativitas menulis seperti kamu siap? Ngajar. Ya, betul. Bang, kasih materi dong buat teman-teman. Mungkin bukan jadi pengajar ya. Pemateri. Lebih kayak temen aja, temen sharing. Kamu siap? Siap. Tuh. Dengan tolak ukur kemampuanku ya. Iya. Pasti kan orang yang minta kan pasti udah nge-tracking kamu dulu kan, tahu track recordmu, gini, makanya mereka bersedia untuk bang ngajarin aku dong jadi muridmu. Wah, gitu nah. Aku juga masih belajar sebenarnya. Banyak banget. Ya sama-sama belajar. Kamu tapi kamu nggak bisa bilang ya sudah sini aku jadi guru. Enggak, tapi kamu bilang bareng-bareng aja. Sharing aja kita. Kita belajar bareng aja karena aku harus bisa belajar juga dari kamu. Iya. Karena yang duluan atau yang udah tua itu belum tentu dia yang paling bagus ilmunya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sudut pandang yang orang sebelum dari kita. Itu pentingnya kenapa kita harus punya sudut pandang dua sisi. Aku harus tahu dulu kenapa sih kamu minum kopi nggak pakai gula. Aku minum kopinya pakai gula. Oh, ketimbang kamu bilang coba minum kopi nggak pakai gula, gitu ya? Iya. Aku harus paham dulu kenapa sih kamu minum kopi nggak pakai gula. Padahal enak loh kita kasih gula, manis.
seger. Minum kopi nggak pakai gula pahit, sepet di mulut. Tapi kamu lebih pengen tahu dari dia dulu. Jadi aku pengen tahu dulu alasannya kenapa. Kenapa kamu pengen begitu? Makanya waktu aku ajakin, woi Kap, lama kita nggak ketemu, ayo bikin podcast. Jangan dulu. Kamu gitu kan? Iya benar. Ketemu dulu aja yuk. Ketemu aja dulu, kita ngobrol, kita lama kan nggak ketemu soalnya. Itu salah satu caramu untuk tahu apa yang mau ku. Betul. Oke, nice. Jadi kayak bahasanya tuh aku nge-mapping kamu. Nice. Aku nggak sadar itu. Itu aku nge-mapping kamu. Oh, Kenapa? Itu salah satu basic, menurutku itu ilmu basic untuk kita bisa berhadapan dengan siapapun di luar dari ilmu kita sendiri. Cobain dong. Boleh. Asik. Basic rasanya. ya itu. Itu basic menurutku. Dan harus Dan aku nggak sadar. Baru sadar ini kalau kamu bilang. Betulan. Beneran. Sempet aku dikasih tahu temanku. Pan, nggak etis. Tapi dia bilangnya gitu. Pan, nggak etis ketika kamu ngontenin orang langsung ditodong. Oke. Selama ini mindset gue adalah nodong langsung. Iya, yang kayak kamu bilang kan. Gitu. Mau nggak? Nggak mau ya? Enggak. Aku langsung nodong. Kalau itu aku kan udah berpikir mau nggak gitu kan. Tapi sebelumnya aku langsung nodong. Bro, nongkrong yuk di sini. Tapi aku nggak bilang kalau aku mau podcastin. Tiba-tiba aku pasang kamera aja. Aku mau podcast nih, mau nggak? Gitu. Otomatis dia kemungkinan untuk menolaknya tipis dong. Karena aku yang bayarin minumnya sudah. Betul. Aku yang treatment dia gitu. Istilahnya kan kamu yang ngajakin nongkrong. Otomatis tadi itu. Dan aku sempat diingatkan sama salah satu temanku di kolektif. TPS. Teman-teman jago tuh di TPS tuh. Bro, nggak etis kamu kayak gitu. Alangkah baiknya kamu sekali, 2 kali, minimal 4 kali lah kamu ketemu sama orangnya. Kamu interaksi dulu. Baru kamu tanyain, Bang mau nggak di-podcastin? Tapi podcastnya tuh gini. Kalau dia mau, baru kamu eksekusi. Tapi kadang kita perlu juga yang todong-todongan, men. Itu untuk ngasih first impression-nya. Tapi itu kita harus paham dulu kondisinya untuk menempatkan pola yang seperti itu. Pola main todong. Kadang kita wajib seperti itu. Iya. Karena biasanya hal yang seperti itu adalah real time-nya yang dia bicarain. Real time-nya yang dia bicarain. Iya. Oh, tanpa filter. Benar. Ketika aku butuh sudut pandang dia yang tanpa filter, todong aja langsung. Itu hati yang jujur yang ngomong. Ketika kamu todong, karena nggak ada ancang-ancang, nggak di briefing, nggak dikasih tahu. Betul. Itu untuk first impression. Betul. Tapi nggak bisa semua tempat, Nggak bisa semua lini. di general untuk kayak gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bukan nggak etis buat temen yang ngasih tahu, tapi ada tempatnya. Etis saja untuk masalah seperti itu. Nggak ada yang nggak etis menurutku untuk masalah kesenian. Kesenian itu nggak perlu etis, nggak etis. Kesenian itu adalah kelakuan. Kelakuan itu nggak perlu dietis-etiskan, bro. Karena itu adalah jiwamu yang berbicara. Ketika jiwa yang bicara itu nggak boleh ada sudut pandang etis nggak etis. Berarti kamu nolak tentang ada kehadirannya dia. Ya itu barrier lagi. Mau pecah malah aku. Kini kalau udah ngomongin dari musik dan mengerucut ke kesenian, itu udah mainnya perasaan kan? Benar, perasaan. Jadi kesenian itu bebas. Tinggal kamu rasakan, kamu nyaman nggak? Kembali ke poin 1. Kembali ke pasal 1 tadi. Kalau nggak nyaman ya udah, nggak usah. Jangan ditodong. Iya. Bukan berarti itu nggak pantas, pantas aja. Nggak ada yang nggak pantas. Betul. Kenapa aku bilang begitu? Ya itu,
berkesenian itu nggak ada masalah etis nggak etis. Ketika kamu udah cap itu nggak etis, berarti kamu secara halus menolak kehadiran tentang pola pikirmu itu. Kamu udah secara nggak langsung kamu udah menciptakan tempurungmu tadi. Iya, barriernya itu, tempurungnya. Itu dalam sih sebenarnya. Iya, makanya aku bilang pecah palaku nih kalau ngarah ke situ. Bener. Itu bisa aku. Mungkin nggak banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi ada, beberapa orang itu ada. Salah satu orang yang berpikir seperti itu ada temen juga yang lumayan lama bermusik, berkesenian. Sekarang udah pindah sama istrinya, dia tinggal di Palembang. Adalah salah satu temen di Palembang sana sekarang tinggal. Itu apa? Salah satu yang aku bilang juga bisa jadi mentor kali buat aku untuk apa yang kamu bisa intisarinya, yang kamu bisa mau bagikan ke teman-teman dari sosok dia? Dia itu yang sering dikucilkan, tapi dia itu yang hampir aku bilang membawa satu sudut perubahan yang nggak disadarin orang-orang di sini. Seperti apa itu? Contoh kecilnya ketika kita lagi kolektifan kemarin yang di Crazy Indie Music, karena dia pernah jadi pimpronya. Di acara kedua dia pimpronya. Oke. Ketika kita ngomongin masalah event kan perlu uang untuk produksi. Betul. Kita ini kolektif, rata-rata yang nyelenggarain itu kita ada yang ngamen, ada yang nggak kerja, ada yang anak kuliahan. Kan nggak bisa kita sisihkan uang seberapa sih? Iya, nggak bisa kita generalisir lah. Iya. Jadi untuk dapatin uang di luar dari yang kita bikin pengajuan, entah itu proposal kah atau datangin teman untuk bantuan support system, kita keliling ngamen. Tapi di saat keliling ngamen, kita di situ juga greeting bahwa kenapa kami ngamen, ini adalah untuk membuat satu suguhan acara. Betul. Yang mungkin pada waktu itu belum ada anak-anak yang terpikir seperti itu. Yang sekarang sering dilakuin anak-anak kampus ketika lagi jualan keripik, kayaknya kami waktu itu yang rame kayak gitu pertama kali. Keliling di lampu merah, kayak anak-anak jalanan. Ngamen, terus jualan tiket kayak SPG rokok, datangin ke meja-meja. Itu pemikiran beliau yang merubah. Salah satu pemikirannya. Iya kan? Gokil. Dan dia lumayan diasingkan, padahal ilmunya tinggi, musikalitasnya mumpuni, punya kapasitas yang sangat besar menurutku. Dan baru-baru saja di akhir-akhir tahun-tahun ini orang tuh mulai sadar ketika udah karyanya udah terblow up, mulai punya panggung yang agak luas, udah tersedia di digital platform umum. Ternyata yang dia bikin ini di luar nalar orang-orang umum, karena semuanya pakai hitungan, semuanya pakai dasar. By design tadi. By design itu tadi. Karena basicnya dia memang kuliah seni waktu itu. Wah. Tapi nggak kelar dari kelarinya. Dia nggak paham aku kenapa. Kamu tau nggak sih itu bahayanya orang yang kuliah seni nggak kelar. Sayang. Idenya tuh lebih gila. Sayang tapi buat apa? Apa? Bukan berarti karena kamu udah dapat ilmunya ya. Kayaknya nggak butuh aku jasa. Bukan itu. Itu adalah salah satu proses kamu menghargai diri kamu, melakukan proses pembelajaran. Kelarin pembelajaranmu dulu. Kelarin. Betul. Karena ketika kamu mau belajar, kamu tuh punya start dan punya finish. Walaupun kamu tahu finishnya itu dapat apa. Betul. Ada karya teman-teman juga yang dia bilang kalau udah mulai start ya jangan putus tengah jalan. Betul. Walaupun cebok nggak bersih. Betul. Walaupun hampir rata-rata orang yang putus di tengah jalan kuliah seni itu orangnya hebat-hebat, gila-gila. Pola pikirnya. Bukan itu yang dicari sebenarnya. Yang dicari itu adalah proses menghargai pembelajaranmu. Bagaimana caranya kamu menghargain bahwa aku ini udah belajar, aku udah tamat. Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apanya secara kertas ini, cuman untuk publikasi belaka. Cuman untuk
Ya betul, dikasih belakang gitu. Cuman untuk munafik aja sebenarnya. Aku pernah sampai bikinin lagu itu. Ada kok kamu komen itu. Hipokrit Blues aku judulin. Gara-gara orang yang suka nilai dalam sebelah mata. Hipokrit Blues. Munafik Blues. Dengan soundtrack backing track mamaku lagi goreng ikan. Enggak sadar itu, not by design. Jadi aku nggak sadar, mamaku memang lagi masak. Aku udah genjreng-genjreng gitu, cari di tempatnya. Oh, udah enak. Baru aku rekam. Pas lagi mamaku goreng aku ikan. Inget. Aku inget. Iya, aku ada komen tuh. Wah, asik banget backsoundnya. Aku nggak sadar ketika kamu komen, baru aku sadar. Bener. Nah itu. Dulu ada juga ketika aku bikin rhythm part, aku main gitar polosan, ada ayam berkokok di komen sama Beno drum. Wih, bagusnya suara ayam itu. Aku nggak sadar. Ayam mana? Ternyata ada masuk dalam rhythm partku itu adalah ayam yang lagi berkokok tengah malam mau subuh. Tapi aku ngerasa gini loh. Ketika kita mencurahkan hasil hati kita, alam pun bakal menyelaraskan itu. Tuh. Dan itu salah satu bentuk penyelarasan Alam, terhadap ekspresi hati kita. Iya, aku ngiyain itu karena alam sama diri kita itu benar-benar punya kontak batin. Iya kan? Iya. Jadi makanya kadang tuh bilang, langit jangan marah dong. Nih. Cuaca mendukung nih. Langit jangan marah dong, cuaca lagi mendukung. Itu ulasan karena jangan hujan dulu biasanya untuk kata-kata jangan hujan dulu. Yaitu tentang alam. Betul. Tentang alam dengan diri kita. Tanpa kita sadari, pada relate dengan diri kita. Betul. Di luar dari entah itu proses kesenian, entah itu proses cuman gara-gara kita mau berangkat kerja. Jadi kita nggak bisa bohong, alam itu adalah satu bagian di tubuh kita. Betul. Walaupun itu bukan tubuh kita. Itu kalau bicara tentang luasnya alam. Apalagi mencakup dunia. Dunia itu kan segala isinya. Wah, luas banget. Alam semesta gila. Oke, jadi next nih. Apa gebrakan Tekliwai nanti buat di tahun 2026? 2026. Kayaknya aku mau jadi Abu Nawas deh. Oke, cukup sekian teman-teman. Ini dia Tekliwai. Peace out. Terima kasih banget udah direpotin. Enggak dong, aku yang ngerepotin kamu. Sama-sama merepotkan. Yoi. Oke, peace. Mantap. Jadi penasaran